Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat desa. Hari ini kami lagi berada di Desa Aikaruaya, Kecamatan Ulubarumun, Kabupaten Paranglawas, Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Hasnan Habib Parahap, selaku pendamping lokal desa di wilayah Kecamatan Ulubarumun. Bersama saya hadir Bapak Kepala Desa, Bapak Rustam Hasibuan. Beliau ini sudah menjabat 2 periode, terhitung mulai tahun 2010 sampai sekarang. Apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah. Begini Pak, kita mau bincang-bincang soal pengentasan kemiskinan ekstrim desa. Ya sebelumnya Pak, jumlah kakak Bapak berapa Pak tahun ini? 61 kakak. 61 kakak ya. Itu sekarang ya kan? Kalau pertama-tama Bapak menjabat tahun 2010 itu berapa? Kalau saya nggak lupa, di tahun 2010 saya sudah menjabat jadi kepala desa. Ya. Itu sekitar 39 kakak 39 sampai ya? 41 kakak. 39 per 1 ya? Oh iya. Terus Pak, itu diantara yang sekarang 61 kakak itu, berapa persen yang tergolong warga miskin? Hampirlah 80%. 80% ya. Terus itu Pak, yang 80% itu dari tahun 2010 sampai sekarang itu 2022 ini, apakah terjadi peningkatan atau penurunan kemiskinan? Saya rasa udah mulai menurun. Sedikit. Oh, alhamdulillah. Iya. Terus Pak, itu tadi Bapak bilang kan 80% termasuk warga miskin dari Bapak ini. Apa saja langkah yang sudah Bapak lakukan dalam hal mengentaskan kemiskinan ini, Pak? Langkah-langkah yang harus saya jalani iya. dalam mengentaskan kemiskinan ini, sejak adanya dana desa ini, mulai tahun 2015 sampai sekarang, kan, Ya. karena masyarakat kami pada umumnya kan desa yang terisolir, Iya, terisolir ya. Yang jauh dari Pusat pasar. Nah, pada umumnya masyarakat kami waktu dulu kalau ada umpamanya barang-barang produksi mau dibawa ke pusat pasar, Ya. itu melalui pengangkutan dengan cara memikul. Dipikul ya. Ya. Tapi insya Allah dengan adanya dana desa, masyarakat sekarang udah mulai lumayan, bukan lagi memikul, membawa hasil-hasil produksi dari kampung kami. Udah bisa dengan membawa hasil melalui kendaraan roda 2. Iya. Itu bagaimana sistem pelaksanaan kegiatannya Pak dalam pembangunan infrastruktur ini Pak? Di dalam pelaksanaan pembangunan jalan ini, infrastruktur ini, yang seperti Bapak bilang, kami selalu memberdayakan masyarakat. Di mana umpamanya ada pembangunan jalan, itu masyarakat Aikaruaya yang harus membawa material baik dari desa Sundol maupun dari desa Aikaruaya ke tempat yang harus dibangun. Berarti dalam hal pelaksanaan kegiatan ini, pembangunan jalan ini, berarti dia sudah dilaksanakan dengan pola PKTD Pak ya? Iya. Ya. Artinya semua terlibat. Apakah juga termasuk keterlibatan perempuan juga Pak? Ya, tapi sesuai dengan peraturan Kementerian Desa, di dalam pelaksanaan dana desa ini, kita harus dengan cara swakelola atau PKTD, ya, sehingga masyarakat juga harus dipemberdayakan baik laki-laki maupun keterwakilan dari perempuan. Namanya kalau ada pembersihan jalan, karena pembersihan jalan ini agak ringan sedikit, makanya kaum perempuan di sini memang kami libatkan sedikit, tetapi pada umumnya kebanyakan laki-laki. Ya, artinya dari kegiatan tersebut si para warga bisa mendapatkan upah gitu Pak ya, untuk mendapatkan pendapatan ya Pak ya? Iya. Peningkatan ekonominya. Terus untuk pola pembayaran upahnya bagaimana Pak? Apakah dia harian atau minggu atau bulanan, borongan gitu? Gimana itu Pak? Harian. Karena macam mana lah Pak, kami bilang kan, masyarakat kami memang kalau ekonominya sangat lemah. Boleh dikatakan kalau bahasa kami di sini, kais menyogot duduk potang. Sehingga tidak bisa kami buat upah ini 2 atau 3 hari atau sekali seminggu. Sehingga kami usahakan setiap harian. Oh iya. Itu mengingat tadi kan di sini kan lumayan termasuk yang terisolir wilayah Bapak ini, terus udah jauh dari pusat pasar. Bagaimana dengan bahan material atau bahan-bahannya Pak? Ini memang agak sulit Pak. Karena di tengah jalan ini, dari perjalanan Sundol ke desa Aikaruaya ini, memang kalau bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan ini, baik dia air,
baik kerikil, Ya, pasir. ya. Nah, memang kalau enggak dari desa Ekaruaya, memang harus dari desa Sundel. Oh, Nah, apalagi kalau musim penghujan, kan, nah, memang sulit sekali untuk melangsir material ini. Iya. Terus Pak, itu untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur yang Bapak jalankan selama ini, apakah dia melibatkan warga desa lain atau cuma warga desa Bapak saja? Oh, begini Pak, memang dalam pembangunan jalan ini kan kami dari masyarakat desa Ekaruaya ini memang diprioritaskan harus ikut dalam pembangunan ini, jalan ini. Tetapi karena kami selalu bertetangga dengan desa Sundel Jaya, bagaimanapun memang kami tidak melarang. Kadang mereka ikut, tapi pada umumnya kami memperdayakan masyarakat desa Ekaruaya. Terus Pak, apa saja kendala yang Bapak rasakan, yang jumpai di lapangan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan rawat beton yang selama ini Bapak kerjakan? Oh, masalah kendala-kendala yang kami hadapi, yang sering, umpamanya kalau musim kemarau, pada umumnya seperti melangsir air, nah, air juga kan membutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan rawat ini, sehingga air nggak ada, umpamanya di tengah jalan, kan, itu sulit. Memang harus dibawa airnya dilangsir dari desa Mertona atau dari desa Ekaruaya juga ini atau dari desa Sundel Jaya untuk membawa bahan-bahan itu ke jalan tempat proyek, lokasi proyek, ke jalan yang harus kita bangun. Bagaimana Pak peran BPD? Apakah BPD terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dana desa Bapak? Iya, jelas kan. Kalau BPD di dalam pembangunan ini memang selalu kami libatkan. Karena bagaimanapun BPD di situ fungsinya kan sebagai pengawas. Terus Pak, ini udah selama ini kan Bapak selalu prioritas untuk jalan rawat beton dana desa. Semenjak ada desa, yang saya lihat itu desa Bapak ini selalu prioritas pembangunan jalan rawat beton. Udah berapa panjang jalan yang sudah dibangun oleh desa ini Pak? Oh, kalau boleh dibilang Pak, kalau panjangnya mulai dari tahun 2015 itu hingga sampai tahun 2022 ini, kalau saya nggak salah, udah hampir kisaran 8 km lebih, kurang lebih yang setelah dibangun rawat beton. Sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat dengan hasil kegiatan pembangunan yang sudah kita laksanakan ini Pak? Bagaimana reaksi masyarakat, khususnya warga Bapak? Oh, kalau masalah pembangunan yang dilaksanakan selama ini, memang masyarakat selalu mengharap, agar ini terus menerus. Bagaimanapun caranya, saya juga selalu mengharap kepada pemerintah agar dana desa ini dilanjutkan. Karena bagaimanapun saya bilang, yang dulu masyarakat tidak bisa melangsir bahan-bahannya ke pusat pasar, hasil pertanian, tidak bisa melangsir dengan cara kendaraan roda 2, sekarang sudah bisa. Yang dulu memikul dengan cara memikul, sekarang bukan lagi memikul, sudah bisa dilalui kendaraan roda 2. Oke. Pemirsa, sahabat desa, desa Ekaruaya ini adalah desa yang terisolir jauh dari pusat pasar. Jarak tempuh ke desa ini dari simpang utama itu menempuh jarak 7 km, memakan waktu selama 40 menit. Alhamdulillah, yang dulunya sebelum ada pembangunan jalan rawat beton yang bersumber dana desa, sebelumnya warga desa Ekaruaya ini mengangkut hasil bumi itu dengan cara memikul. Alhamdulillah sekarang warga menikmati hasil dana desa ini dengan membangun jalan rawat beton, bisa ditempuh dengan naik kendaraan roda 2 dengan menempuh jarak yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam, sekarang ditempuh dengan jarak 30 sampai 40 menit. Ini punya Pak. Oh iya Pak, lanjut. Asik ngobrolnya Pak ya. Iya. Suasana di desa Bapak ini asri. Demikian bincang-bincang kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Semoga desa ini semakin maju dan harapan kita dan desa tentunya lanjut. Ya, lanjut. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.